Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Nay pada pelajaran tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Hari ini kita akan berdiskusi tentang menemukan ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Apakah anak-anak ada yang mengetahui sebelumnya? Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ide pokok secara lebih rinci. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas fungsinya untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang saling berhubungan. Lalu Bu, bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Simak hingga akhir. Ide pokok biasanya terletak di dalam kalimat utama. Yang harus diingat oleh anak-anak, kalimat utama berbeda dengan ide pokok ya. Kalau ide pokok merupakan inti dari suatu bacaan, maka kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung atau berisi ide pokok atau gagasan utama. Jadi dalam arti lain, di dalam kalimat utama pasti terkandung ide pokok yang menjadi hal utama yang sedang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Jika kamu sudah bisa menemukan kalimat utamanya, maka secara otomatis kalian bisa mengambil kesimpulan dan menentukan ide pokok tersebut dan tidak akan mengalami kesulitan. Langsung saja Bu Guru kasih contoh agar anak-anak semakin paham, tapi sebelumnya tolong dibaca hingga selesai teks berikut. Sudah? Kira-kira anak-anak sudah bisa menemukan nggak kalimat utama dari bacaan tersebut? Oke, kita simak penjelasannya ya. Dari bacaan di atas membahas mengenai buah pepaya. Tetapi tentu saja kurang tepat jika dianggap buah pepaya adalah ide pokok dari bacaan tersebut. Kenapa, Bu? Karena jika buah pepaya yang dijadikan sebagai ide pokoknya, maknanya akan terlalu luas. Nah, lalu yang benar bagaimana, Bu? Yang benar adalah gagasan pokok pada teks di atas bisa dilihat dari kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas berikutnya, yaitu bisa dilihat di garis pertama pada paragraf di atas. Buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Kalimat tersebut adalah kalimat utama dari bacaan di atas. Ya. Nah, kalau sudah begitu kalimat utamanya, kira-kira kesimpulan atau ide pokok dari bacaan di atas membahas tentang apa ya anak-anak? Benar sekali. Teks atau bacaan di atas membahas tentang manfaat buah pepaya bagi kesehatan tubuh kita. Sampai di sini ada yang kurang mengerti? Bagaimana Bu cara menentukan ide pokok atau gagasan utama? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak harus membaca teks secara keseluruhan, dibaca sampai habis. Yang kedua, setelah membaca teks secara keseluruhan tersebut, pasti anak-anak harus mencari kalimat utamanya.
Kemudian setelah menemukan atau mendapat kalimat utama dalam bacaan tersebut, anak-anak membuat kesimpulan apa ide pokok atau gagasan utama dari bacaan tersebut. Nah, itu adalah materi hari ini. Silakan latihan di rumah dengan membaca teks pada halaman 12 di buku LKS kalian. Kemudian tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Di situ ada 3 paragraf ya. Tuliskan di buku tugasmu atau di buku tulismu atau boleh di LKS. Jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, silakan bertanya kepada Bu Nailul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai berjumpa di materi berikutnya.